Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Pemirsa, 34 peserta pilkada adalah calon tersangka korupsi KPK, dan sore hari ini saya akan bahasnya dengan Pak Edi Kusmawijaya, anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari Ketua KPK. 90% calon kepala daerah atau sekitar 34 peserta pilkada ini terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Tanggapan Pak Edi, ini diumumkan ketika gelaran pilkada sedang dimulai. Sebetulnya ya, untuk proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, terutama di bidang pemberantasan korupsi, kita memberikan suatu apresiasi lah. Kita dukung KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Akan tetapi begini, seperti yang tadi kita lihat di layar TV ya, pernyataan beberapa komisioner KPK mengatakan ada 34 atau ada sekian persen calon kepala daerah, 90% calon kepala daerah itu terlibat kasus korupsi dan kemungkinan bisa menjadi tersangka. Nah sebetulnya untuk komisioner KPK jangan berpolemik seperti yang kita lihat tadi. Kenapa? Karena KPK ini penegak hukum ya. Penegak hukum itu ada proses-proses yang harus dilalui. Misalnya di tingkat penyidikan, seseorang itu namanya tersangka. Orang yang masih kategori tersangka, dia itu belum tentu bersalah. Baik. Dia bisa mengajukan upaya-upaya hukum yang lain, pra-peradilan misalnya, ya bisa masih banyak proses yang bisa dilakukan oleh tersangka. Kemudian untuk tingkat penuntutan itu namanya terdakwa. Terdakwa pun belum tentu orang yang bersalah. Baik. Nah, orang-orang yang masih tersangka sampai terdakwa ini dia masih punya hak-hak hukum dan dia punya hak-hak asasi yang dilindungi oleh hukum. Nah, ini jangan sampai kita kemukakan ke permukaan. Kenapa? Karena akan merugikan daripada orang-orang itu sendiri. Sedangkan dia masih berproses di dalam suatu proses peradilan. Kecuali kalau dia sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, baru nanti bisa diekspos bahwa dia bersalah. Baik, kita juga sudah terhubung dengan juru bicara KPK, sudah ada Pak Febri Diansyah. Pak Febri, ini 34 peserta pilkada calon tersangka. Data atau bukti sudah dikantongi oleh KPK sejauh ini? Pak Febri. Ya, sebenarnya peserta pilkada itu cukup banyak ya, ada seratusan kalau kita lihat. Nah, terkait dengan pernyataan sebelumnya, mungkin saya perlu luruskan juga di sini bahwa yang disampaikan itu konteks paling tepatnya adalah KPK memang menangani sejumlah kasus kepala daerah. Kebetulan kepala daerah itu juga merupakan calon kepala daerah atau yang kita sebut dengan calon kepala daerah incumbent ya. Nah, selain itu ada laporan-laporan masyarakat juga yang kita terima dan kemudian proses-proses penyelidikan yang sedang berjalan. Dari kasus yang kita proses tersebut, tentu progresnya atau perkembangan penanganan perkaranya secara umum itu perlu disampaikan pada publik. Karena kita belum menyebut nama sejauh ini. Jadi kalau tadi concernnya tentang bagaimana misalnya presumption of innocence itu ditonjolkan atau menjadi pertimbangan, tentu itu sudah dipertimbangkan secara baik. Baik, artinya ini nanti penetapan tersangkanya akan ditunda dan mempengaruhi jalannya pilkada atau seperti apa? Saya kira tidak pernah ada pernyataan seperti itu ya, bahwa penetapan tersangka akan ditunda. Kita harus mulai dari cara berpikir yang lebih memiliki dasar hukum terlebih dahulu. Pertama, proses hukum itu berdiri di jalurnya masing-masing dan jalur itu berbeda dengan proses politik. Proses politik, kontestasi misalnya di proses pilkada ini silahkan saja berjalan, saya kira ada aturan hukumnya. Sedangkan proses hukum itu berdiri di koridor hukum didasarkan atas bukti-bukti yang ada.
Misal ketika ada laporan masyarakat, kemudian kita cross-check di lapangan, ternyata ada penyelenggara negara yang menerima suap, tentu kita proses. Tidak mungkin kita biarkan dengan alasan misalnya sedang ada pilkada di sana, karena itu dua logika yang berbeda. Atau ketika kita sedang melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, undang-undang memerintahkan agar setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian dibahas di KPK dan hasilnya atau status hukumnya ditentukan kemudian. Setelah status hukumnya ditentukan, apakah ada tersangka atau tidak, maka itu ditingkatkan ke penyidikan. Logika ini yang saya kira mungkin perlu kita pahami secara lebih clear, agar jangan seolah-olah kemudian karena ada proses politik atau karena ada proses yang lain, maka proses hukum harus berhenti terlebih dahulu. Tidak. Apalagi kita paham betul bahwa negara ini adalah negara hukum dan kita mengenal betul prinsip supremasi hukum. Baik, tidak ada penundaan proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK. Tanggapan Saya Anda, rasa Pak Edi? apa yang disampaikan Pak Febri itu yang sekarang sih ya, itu pernyataan sudah benar sih. Ya, memang saya tambahkan sedikit, di dalam proses penegakan hukum itu ada juga kan praduga tak bersalah. Jadi nggak boleh kita menyampaikan, kalau misalnya ada disampaikan sebelum orang dinyatakan bersalah, itu nggak boleh, karena ada proses, ada praduga tak bersalah. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, itu sudah benar semua. Itu suatu proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan nanti sampai ke penuntutan, sampai ke proses peradilan. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Mirsa, usai jeda Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021551551111 sesaat lagi. Ya, Mirsa, Anda bisa langsung terhubung melalui sambungan telepon untuk bertanya langsung pada narasumber kami sore hari ini. Saya ke Mas Febri dulu, kita ke KPK. Pak Febri, ini tadi Kapolri menyatakan bahwa mengharapkan KPK proses hukumnya setelah gelaran pilkada. Tanggapan KPK sekali lagi? Saya tidak mendengar pernyataan tersebut ya, karena setahu saya yang terakhir ketika rapat koordinasi sudah dilakukan, dulu memang sempat ada diskusi itu, tapi setelah rapat koordinasi terakhir dilakukan bahkan di DPR saat itu, akhirnya proses hukum memang dipisahkan dengan proses politik. Dan kita juga berdiri pada aturan hukum yang sama ya, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak satu pun pasal di sana yang mengatakan bahwa proses hukum itu ditunda, apakah penyidikan, penuntutan, atau persidangan karena ada pilkada atau karena ada proses yang lain. Aturannya sudah cukup clear, tinggal memang kita harus melakukannya dengan hati-hati. KPK selama ini menangani perkara secara prudent dan kami sangat mencermati aspek-aspek hak asasi manusia, misalnya tadi juga disebut tentang praduga tak bersalah atau pembuktian yang ketat. Jadi kita tidak sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka, karena KPK tidak bisa melakukan penghentian penyidikan atau SP3. Sehingga ketika kita sudah mulai melakukan penyidikan, tersangkanya sudah ada, itu seperti berjalan terus dan tidak dikenal istilah gigi mundur ya dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK. Nah, itu yang paling penting saya kira, agar kemudian proses hukum ini tidak memiliki efek-efek politik atau efek-efek non-hukum lainnya yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Karena itulah KPK sekali lagi sangat hati-hati ketika menangani kasus korupsi. Semua kasus korupsi sebenarnya, termasuk juga kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, apakah ia mencalonkan sebagai calon kepala daerah atau tidak, kita tetap hati-hati. Karena dengan dasar bukti inilah kita bisa meyakinkan publik bahwa yang berjalan sekarang adalah proses hukum, bukan proses politik. Baik, KPK tidak akan sembarangan menetapkan tersangka, Pak Edi tadi dikemukakan. Dan ini ketika yang ditetapkan sebagai tersangka sedang melakukan kontestasi pilkada kan tidak ada pengaruhnya. KPK akan tetap memberlakukan hukuman. Iya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi ya, itu sudah prosedur hukum dan itu benar. Dan yang menjadi persoalan mungkin kan yang jadi
istilahnya polemik akhir-akhir ini kan mungkin pernyataan orang lain sih, pernyataan orang lain, mungkin komisioner KPK yang lain membuat pernyataan, akhirnya ada tuduhan KPK ini terkesan berpolitik, gitu, ikut berpolitik gitu, atau terkesan membuat suatu citra-citra apa gitu, sehingga kalau itu dilakukan bisa menimbulkan istilahnya kegaduhan gitu, karena orang timbul suatu praduga-praduga atau timbul ketakutan-ketakutan dan lain-lain. Tapi harapan kita dari anggota DPR ya, apa yang dilakukan oleh KPK ini tadi, misalnya dalam proses penegakan hukum, apabila orang itu salah, hendak itu siapa saja harus diproses secara hukum. Baik, terganggu nggak Pak Edi? Termasuk yang ikut pilkada, termasuk kepala daerah dan lain-lain. Itu kalau betul sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Febri, ada prosesnya, kemudian alat buktinya apa, minimum sudah ada 2 alat bukti, kemudian dilanjutkan penyidikan, tersangka dan proses selanjutnya. Itu harapan kita memang begitu semua. Baik, ini apalagi begini Mbak, apalagi korupsi di Indonesia ini kita tahu semua itu masih sangat merebak sih. Baik. Yang kita katakan selama ini korupsi di Indonesia ini sangat masif, terstruktur dan sistematis. Nah ini harus ditangani dengan serius oleh KPK. Politisi Tapi harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Edi, politisi dan parpol terganggu tidak dengan mekanisme hukum yang ditegakkan oleh KPK saat pilkada berlangsung? Enggak sih sebetulnya. Okay. Kenapa? Memang KPK ini dulu kita buatkan suatu aturan undang-undang untuk menegakkan hukum. Kalau bisa secara murni dan konsekuen menegakkan hukum ini. Baik. Kita dukung KPK. Baik, terakhir ke Pak Febri, ini KPK dianggap berpolitik begitu ya dengan statement-statement yang selama ini berkembang. Terakhir, tanggapannya? Saya setuju tadi dengan yang disampaikan Pak Edi ya, bahwa kita tetap harus membatasi diri dalam koridor hukum saja, dan saya kira semua orang sepakat untuk itu, sehingga tidak ada alasan-alasan juga atau tudingan-tudingan ketika penegak hukum bekerja, maka itu dilihat sebagai katakanlah sebuah movement politik atau sejenisnya. Itu tidak benar, itu kami pastikan tidak benar, karena dari sejumlah kasus yang kita proses, misalnya operasi tangkap tangan beberapa waktu belakangan ini, kita sudah mengantongi bukti yang cukup kuat sampai kita akhirnya bisa berani turun ke lapangan dan mengamankan sejumlah pihak. Kita bisa lihatlah dari beberapa kasus, dan sampai saat ini seluruh kasus yang kita bawa ke persidangan, termasuk operasi tangkap tangan diantaranya itu 100% kan divonis bersalah sampai berkekuatan hukum tetap. Nah, terkait dengan adanya bias-bias informasi yang diterima dan kemudian menyebar, saya kira kami pastikan saja bahwa konteks yang paling mendasar dari seluruhnya adalah KPK hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ketika ada bukti permulaan yang cukup, maka kita akan tingkatkan ke proses penyidikan. Kalau tidak ada bukti, kita juga tidak boleh mengadang-adakan bukti. Meskipun kami tahu dalam sejumlah kasus, misalnya ada juga pihak-pihak tertentu yang mendorong agar KPK menangani ini, KPK menangani itu. Tapi kami pastikan kalau buktinya tidak ada, kita tidak boleh paksakan. Tapi kalau buktinya ada, kita akan tangani. Ya. Baik, terima kasih Pak Febri Diansyah, selamat sore. Terakhir nih Pak Edi, KPK memastikan hanya melakukan penegakan hukum, tidak berpolitik. Tapi di sisi lain gelaran pilkada juga berlangsung. Bisa saja calon kepala daerah ini benar-benar ditetapkan jadi tersangka, pakai rompi tahanan dan ditahan KPK. Biar tidak terkesan penegakan hukum ini ada unsur politisnya, idealnya seperti apa menurut Anda? Ya, seperti sebetulnya sudah kita bahas tadi. Jadi proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, bukan hanya oleh KPK ya, itu harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi sudah ada tahap-tahapannya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke proses sidang pengadilan. Nah, aturan-aturan ini sudah tertuang dalam hukum acara pidana. Okay. Nah, ini harus dipatuhi betul oleh penegak hukum. Itu yang harus dipatuhi. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak timbul suatu praduga-praduga dari masyarakat terhadap penegak hukum. Baik. Begitu, bukan hanya KPK, ada polisi, ada jaksa gitu. Nah, inilah untuk para penegak hukum ini, aturan itu harus dipatuhi benar. Baik. Istilah kita, berjalanlah sesuai hukum, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terima Kita kasih. akan dukung, DPR akan mendukung. Baik, Pasti. terima kasih Pak Edi. Kita nantikan bagaimana kelanjutannya. Iya.